Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bertemu lagi ya bersama saya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas soal yang kemarin dijadikan tugas gitu ya, yang kemarin nggak dikumpulkan ya, tapi saya harap anak-anak pasti sudah mengerjakan. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Nanti di ujung pembahasan ini ada tugas yang harus dikerjakan untuk sebagai latihan gitu ya, yang tidak usah dikumpul nggak apa-apa, tapi nanti boleh di apa ya, di foto dikerjakan kayak gitu. Oke, kita langsung saja nomor 1. Soalnya seperti ini anak. Hasil dari 20,52 dikurangi 10,0052 itu berapa? Nah, caranya gimana? Kita ini pecahan apa namanya, desimal ya. Nah, kuncinya adalah kalau pengurangan maupun penjumlahan pecahan desimal, maka kita harus meluruskan komanya ya. Itu yang konsepnya. Berarti 20,52 dikurangi 10,0052. Nah, seperti ini ya. Kurang ya. Nah, di sini kalau nggak ada gimana ini ya? Berarti tambah 0 saja ya kalau nggak ada itu. Seperti ini. Nah, 0 kurangin 2 berapa? Nggak bisa. 18 ya kan. 10 dipinjam 1 tinggal 9. 9 dikurangi 5 berapa anak? 4 ya kan. 2 dipinjam 1 tinggal 1. 5 0 10,5148. Gimana? Pasti bener ya anak ya. Jadi konsep dalam pengurangan pecahan desimal itu yaitu kita harus meluruskan komanya ya. Jangan sampai kita bengkong atau tidak lurus gitu ya. Nanti kalau sudah lurus maka memudahkan kita dalam mengurangi. Terus nomor 2, karena rajin berpuasa, Tazkiyah dibelikan jeruk 2,5 kilo oleh ayah. 21/2 itu sama saja dibaca 2,5 kilo ya anak ya. Nah, kemudian 1,25 kilo itu diberikan kepada Sinta. Nah, sisa jeruk yang dimiliki Tazkiyah ada berapa kilo kayak gitu kan. Ini kan 2,5 anak-anak. 21/2 itu bisa dituliskan 2,5 atau 3/2. 5/2 gitu ya. Nah, ini juga bisa ditulis dengan apa namanya, pecahan desimal yaitu 2,5 ya. Nah, lalu diberikan kepada Sinta yaitu 1,25, maka dikurangi ya kan. Berarti dikurangi 1,25. Ingat ya, kita harus meluruskan komanya. Nah, kalau seperti ini nggak ada, ini gimana nih? Tambahin 0 saja. 0 kurangi 5, 5 ya kan. Dipinjam tinggal 4 ya. 4 kurangi 2 ya 2. Komanya tetap 2,1 1 ketemu. Jadi ketemunya adalah 1,25 kilo. Itulah jeruk yang dimiliki Tazkiyah atau jeruk sisa yang hasil apa? Sisa yang diberikan kepada Sinta gitu ya. Terus nomor 3. Nah, nomor 3 ini gimana ini ya? Anak-anak pasti bisa nomor 3 ini. Hasil dari 80% dibagi 0,8 gitu ya. Nah, mudahnya anak, 80% itu berapa sih? Artinya adalah 80/100 ya kan. Nah, ini kalau disederhanakan jadi 0,8. Nah, ini 0,8 dibagi berapa ini? 0,8. Ketemunya adalah 1, otomatis mudah ya anak ya. Jadi ini harus bisa disederhanakan nih. Kita bagi 100 jadi 0,8. Setelah itu nomor 4. Nomor 4 ya. Harga satu lusin pensil adalah 15.000. Nah, kalau 5 batang pensil itu berapa gitu kan? Nah, kita tahu anak-anak satu lusin itu sama dengan 12. 12 pensil itu 15.000, maka satu pensilnya berapa ya? Kita bagi 15.000 ya, dibagi dengan 12. Ketemunya berapa itu? Ketemunya adalah berapa ya anak-anak? 1.250. Nah, ini satunya. Nah, kalau 5 batang gimana? Nah, tinggal dikalikan 5. Ya, 125 kali 5. 5 12 1 6. Oh, berarti adalah harganya adalah 6.250 rupiah. Gimana? Mudah bukan? Bisa ya anak ya. Jadi lusin itu artinya adalah 12, sama dengan 12 ya. Nah, 15.000 itu kita bagikan dengan 12 nanti ketemunya 1 batang pensil gitu ya. Terus nomor 5. Mudah ya nanya, insyaallah pasti bisa. Selisih umur Beno dan Susno adalah 6 tahun. Jika perbandingan usia Beno dengan Susno 7/5, maka jumlah usia mereka berdua itu berapa gitu kan. Maka kita harus menghitung satu-satu. Usia Beno berapa, terus usia Susno berapa, habis itu kita jumlah. Nah, caranya gimana? Kita hitung dulu Beno ya, Beno. Nah, Beno ini
perbandingannya yang 7 atau 5 anak? Yang 7 ya kan, karena dia disebut duluan maka 7 banding 5, maka yaitu Beno yang 7. Nah, 7 per berapa? Ingat di sini. Di dalam soal ini diketahui adalah selisihnya, selisih umur mereka, maka perbandingannya kita kurangi. 7 kurangi 5 berapa? 2, maka 7 per 2 dikali berapa selisihnya? 6 tahun. Nah, ini 6 bagi 2, 3 kali 7, 21 tahun. Itulah usia Beno. Nah, habis itu usia Susno sekarang. Usia Susno itu berapa ini? 5 banding berapa anak? 5 banding dikurangi perbandingannya 7 kurangi 5 2 ya kan, dikali 6 tahun. Nah, ini berapa? 6 bagi 2 3 kali 5 3 kali 5 ya 15 ya kan, 15 tahun. Nah, ketemu ini anak-anak. Nah, setelah itu kita jumlah, kan yang ditanyakan jumlah usia mereka berdua, maka 21 tambah 15 berapa? 36 tahun. Gimana? Mudah bukan? Anak-anak pasti bisa. Terus nomor 6. Koordinat titik A, B. Nah, ini ABCD itu bangun apa? Nah, ini kita harus gambar ya. Kita nggak bisa kalau hanya mengira-ngira gitu ya. Kita gambar saja anak-anak. Lebih bagus pakai penggaris ya. A itu negatif 2, maka yang A ini yang di sini ya. Ini 1, ini 2 di sini. Terus negatif 2, 1 di sini ya, 1 2 di sini. Ini A. Terus B-nya 1 negatif 1, satunya di sini, negatifnya di sini. Inilah yang B. Terus C-nya 1 3, 1 3-nya di sini ya anak ya. 1 2 3 di sini. Ini C. Nah, D-nya itu negatif 2 dan 2. Negatif 2-nya di sini, 2-nya di sini. Nah, kita hubungkan A ke B, B ke C, dan ke C ke D gitu ya. Karena A, B, C, D ya. Maka A ke B ini sini. Terus B ke C. Terus C ke D. Habis itu D ke A atau A ke D. Nah, bangun apa ini anak? Yaitu jajar genjang. Oh, pasti anak-anak benar semua ya jawabannya ya. Insya Allah mudah dan pasti anak-anak bisa. Terus nomor 7. Ini ya, jarak dua kota atau dua kota sebenarnya adalah 120 kilo. Nah, jika jarak kedua kota itu pada peta adalah 6 cm, maka skala petanya berapa? Nah, rumus skala itu apa sih anak-anak? Rumus skala itu adalah JP atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya atau JS. Nah, kita masukkan saja. JP-nya berapa? 6 cm, ya kan? JS-nya adalah 120 km. Nah, ini jadikan senti semuanya. 6 cm tetap. Terus nih, kilometer ke senti itu dikali berapa, anak? Turunnya 5 kali, maka nolnya tambah 5. 120, ya kan? Nolnya tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 12 juta itu kan. Nah, itu sederhanakan. 6 bagi 6, 1. Ya, 12 bagi 6, 2, berarti 2 juta. Oh, perbandingan skalanya adalah 1 dibanding 2 juta. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah pasti anak-anak bisa. Masih ingat ya. Jadi saya kasih soal seperti ini sebagai review biar anak-anak tambah ingat dan tambah bisa kalau nanti ada soal kayak gitu ya. Terus nomor 8. Nilai dari seperti ini ya, maka berapa? Anak seperti ini anak-anak kita tidak boleh pangkat yang 3 ya, langsung dikurangi dulu. 12 kurangi 7 berapa? 5 pangkat 3 ditambah ini berapa sih ini? Ini kan pangkat 3, maka 3 dari belakang ya, 1 2 3, maka di sini. Nah, habis itu berapa kalau di pangkat yang 3 itu belakangnya kan 6. Ya 6 sendiri ya kan. Nah, habis itu kita fokus ke 4. Akar 3 dari 4 itu berapa yang mendekati 2? Apakah benar 2 pangkat 3 8? Berarti bukan 2 tapi kelebihan ya. Maka 1. Nah, ketemunya adalah 16. Nah, habis itu 5 pangkat 3 itu berapa anak-anak? 125 ya kan, ditambah dengan 16. Ketemunya adalah 141. Gimana? Mudah bukan? Insyaallah mudah ya. Terus jadi seperti ini anak-anak harus ingat ya. Harapannya ada soal seperti ini anak-anak terus tambah ingat gitu ya. Kalau misalnya nggak ingat, ini sekedar atau sedikit yang bisa saya ingatkan, semoga anak-anak semakin ingat ya. Terus nomor 9. Luas permukaan sebuah kubus adalah 150 cm persegi. Nah, volume kubus itu berapa? Kayak gitu kan. Ini yang ditanyakan adalah luas permukaan ini. Maka kita pakai rumus luas permukaan. Kita tahu luas permukaan kubus itu rumusnya apa? 6 kali apa? S kuadrat, ya kan? Sisinya kan ada 6 nih.
Nah, setiap sisi itu rumusnya S kuadrat, maka 6 kali S kuadrat. Itu ketemunya adalah 150. Nah, dikali 6 S kuadrat. S kuadratnya itu berapa? Maka S kuadrat sama dengan 150 bagi 6 ya kan. 150 dibagi 6. Berapa anak-anak? 25. Nah, S kuadrat itu 25, maka berapa kali berapa yang hasilnya 25? Maka ini sama saja dengan akar dari 25, yaitu S-nya sama dengan 5 cm. Nah, udah diketahui nih rusuknya atau sisi kubus. Nah, setelah itu kita cari volumenya. Volume kubus itu rumusnya adalah S pangkat 3 ya kan. Maka 5 pangkat 3 itu berapa? 125 cm kubik. Itulah volume kubus tersebut gitu ya anak-anak ya. Gimana, mudah bukan? Insyaallah mudah. Terus nomor 10. Nah, seperti ini anak-anak juga harus bisa ya. Ini mudah ini. Sebenarnya anak-anak pasti bisa gitu ya. Nah, ini kan desimeter kubik, ini sentiliter dan cc. Cc itu artinya apa? Kubik centimeter ya dalam bahasa Inggris, atau disebut juga sentimeter kubik gitu ya. Nah, ini tuh cl tuh sentiliter gitu ya. Nah, yang perlu kita tahu, liter itu sama saja dengan apa anak-anak? Desimeter kubik ya kan. Nah, berarti sama dengan 250 liter. Nah, kalau sentiliter berapa liter? Maka dia dibagi 100 karena naiknya 2 cm ke liter itu kan naiknya 2 kali. Maka dibagi 100 jadi 4. Berarti dia itu sama saja dengan 4 liter atau 4 desimeter kubik. Maka ini tulis saja 250 desimeter kubik ya. Ditambah ini kan sama dengan liter kan 4 liter. Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik kan anak. Maka boleh dong saya menuliskan 4 desimeter kubik. Nah, setelah itu berapa cc gitu kan? Ini jumlahkan dulu. 254 desimeter kubik berapa cc gitu kan? Nah, cc itu sama saja dengan kubik centimeter atau bisa dinamakan juga centimeter kubik anak-anak. Nah, berarti desimeter kubik ke centimeter kubik itu turun berapa kali? Turun 1 kali ya kan? Maka dikali berapa? Apa kali 10? Bukan. Apa kali 100? Bukan juga, karena di pangkat 3 maka setiap turun 1 tangga dikali 1000. Jadi ketemunya adalah 254.000 cc gitu ya anak-anak. Gimana, mudah bukan? Jadi anak-anak pasti bisa. Terus nomor 11. 75 detik itu ya. Jadikan 75 meter per detik. Nah, itu tuh berapa kalau jadikan kilometer per jam gitu kan? Nah, sama saja, kita masih ingatnya ya, soal seperti ini sama saja dengan 75 meter per 1 detik ya kan anak-anak. Nah, ini tuh mau dijadikan apa ini? Kilometer per jam ya kan, kilometer per jam. Jadi yang atas meter ke kilometer itu berapa? Meter ke kilometer itu naiknya adalah berapa anak? 3 kali ya kan, maka bagi 1000. 75 kita seperti ini aja, 75 per 1000. Terus ini pernya ini mengikuti, nah lebih panjang ya. Nah, 1 detik itu berapa jam? Kita tahu 1 jam itu berapa detik anak-anak? 3600. Nah, kalau dibalik 1 detik berapa jam? Maka 1 per 3600. Nah, seperti ini dikali silang saja. 75 per 1000 sama ya, tetap ya. Ini kan pembagian dalam pembagian, maka dia menjadi perkalian tapi pembagian terbalik, jadi 3600 per 1. Ini satunya nggak usah terus, nggak apa-apa. 3600 kan nolnya hilang nih. Nah, terus 75 bagi 10 itu 7,5. 7,5 dikali 36 itu berapa? Nah, nanti kalau kita hitung ketemunya adalah 270 km per jam gitu anak-anak. Gimana, mudah bukan? Insyaallah mudah ya. Jadi saya ingatkan ini seandainya ada yang lupa. Kalau misalnya nggak lupa juga alhamdulillah gitu ya. Jadi sebelum kita menghadapi ujian kenaikan, saya harap anak-anak sudah ingat gitu ya materi-materi yang pernah kita pelajari. Terus soal terakhir. Jarak kota F dan kota H adalah 137,5 km ya. Jika sebuah taksi berangkat pukul 7 pagi dari kota F dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam ya, maka taksi akan tiba di kota H itu pukul berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita harus mencari waktu kan, intinya kan waktu nih. Berangkatnya jam 7, sampainya itu jam berapa di sana. Nah, maka kita pakai rumus waktu atau W. W itu rumusnya apa? Jarak
rumus GW adalah jarak bagi kecepatan gitu ya anak-anak ya. Nah, kita masukkan saja nih jaraknya berapa di sini. Jaraknya adalah 137,5 km dibagi kecepatannya berapa? 55 km per jam. Kilometernya dia coret habis, tinggal jam ya. Maka ini berapa? Ini kalau di Forogapit gitu ya, kalau dibagi itu nanti ketemunya adalah 2,5 jam anak-anak, 2,5 jam. Nah, kita tahu 2,5 jam atau 2,5 jam itu sama saja dengan 2 jam, ya kan? Lebih berapa menit? 30 menit gitu kan. Inilah perjalanannya, dan di sana sampai di sana itu nanti jam berapa? Nah, ini ditambahkan dengan jam 7 pagi, ditambahkan dengan ini ya, berangkatnya jam berapa tadi? Jam 07, jam 7 pagi. Maka di sana nanti adalah jam 7 lebih dari 2 jam tambah 2 jam. Jadi jam 9 jam tak 30 menit, maka jam 9.30 atau setengah 10 pagi. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Jadi insya Allah ini mudah, sebagai ajang review ya, review materi yang pernah kita pelajari. Semoga harapannya adalah anak-anak semakin ingat gitu ya, yang lupa menjadi ingat. Terus kalau yang masih ingat gitu ya, menguatkan materi ini gitu ya, sehingga nanti ketika ada soal kenaikan atau soal-soal yang mau diberikan kepada anak-anak waktu ujian nanti bisa dikerjakan dengan baik. Nah, setelah itu saya mempunyai tugas anak-anak. Tugasnya sangat mudah. Nah, seperti apa itu? Tugasnya adalah berikut ini.